Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Wira Saputra. Di sini saya akan menjelaskan presentasi hasil hukuman dari materi UAS keempat saya. Yang pertama itu ada metode pekerjaan jalan tol Kebun sampai penjaringan. Kemudian di sini ada tahap pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan struktur, ada pekerjaan infrastruktur, ada pekerjaan perkerasan jalan, ada pekerjaan drainase jembatan, ada pekerjaan PJU, rambu dan marka jalan. Kemudian ada pekerjaan gardu tol. Selanjutnya di sini adalah urutan pekerjaan. Yang pertama yaitu ada pemagaran area proyek, pembersihan lahan, penyiapan tanah dasar, relokasi otonomi pisting. Kemudian di tahap pertama ada pekerjaan timbunan, pembuatan saluran drainase sementara, pekerjaan pemancangan, pemotongan kepala tiang pancang. Dan dilanjutkan dengan pekerjaan kedua yaitu di konstruksi jembatan ada pekerjaan fill cap, pekerjaan pilar, pekerjaan pierhead, pekerjaan erection PC1 girder, pekerjaan diafragma, pekerjaan precast plate, dan di konstruksi slabnya yaitu ada pekerjaan fillet slab khusus di expansion joint, kemudian pekerjaan slab, dan terakhir yaitu ada pekerjaan parapet dan precast planter box, kemudian pekerjaan expansion joint, dan pekerjaan utilitas jalan yaitu pemasangan rambu lalu lintas, gardu dan postol, landscape, drainase, barrier, kemudian pekerjaan pengaspalan dan marka jalan. Kemudian di sini ada penyiapan lokasi pekerjaan, di mana di sini ada pekerjaan pembersihan lahan dan pemindahan utilitas, pekerjaan dewatering dan penandatanganan tanah, kemudian ada pekerjaan penimbunan, peralatan dan pemadatan tanah. Kemudian di sini adalah pekerjaan saluran drainase sementara dilaksanakan selama 2 minggu dengan eskavator, di mana pekerjaan persiapan penyematan tanah dasar dan pekerjaan timbunan tanah dilakukan selama 1 bulan dengan peralatan sebagai berikut. Itu ada dozer, crane breaker, ada dump truck, vibro roller, dan eskavator. Kemudian di sini ada pekerjaan substrukturnya. Pekerjaan substruktur dibagi menjadi 2 zona pekerjaan yang dilaksanakan secara simultan, yaitu dari arah kanan ke arah kiri secara simultan dari zona 1 dan zona 2. Sama arahnya dari arah kanan ke kiri. Kemudian ada pekerjaan pondasi tiang pancang. Di sini prinsip arah pemancangan adalah dimulai dari area konstruksi fill slab yang mempunyai jarak antar as memanjang tiang pancang lebih sempit 5 meter dan berakhir di area konstruksi ekstensi struktur atau satu girder mempunyai jarak antar pilar cukup lebar variasi 16-40 meter sehingga masih ada ruang pergerakan untuk alat kren melakukan pemancangan di lane terakhir. Ini adalah skema pemancangannya di zona 1 dari arah shot dan arah notnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Ini skema pemancangan zona 2 nya di arah shot dan notnya sama. Ini dilakukan secara simultan dari arah kanan ke kiri. Kemudian ada skema posisi stop fill-nya, di mana peralatan yang digunakan untuk pekerjaan pancang ini adalah kren pancang 2 buah, kren pancang 2 buah, dan service crane 2 buah. Dan ini adalah metode untuk pondasi tiang pancangnya. Di arah shotbound, di sini dilakukan dengan dari arah kiri ke kanan. Di sini ada stop railnya, dan dari arah notbound dari arah kanan ke kiri. Dan ini ada skema pekerjaan fill cap-nya di arah shot dan not. Sama ini dilakukan secara simultan dari arah kanan ke kiri, dari arah A2 menuju terakhir P9. Kemudian ini ada pekerjaan pondasi fill clap-nya. Peralatan yang digunakan untuk pekerjaan footing ini adalah eskavator, di mana setelah tank ini dipancang, dibangunlah existing dan kemudian dilakukan pengecoran. Kemudian ada pekerjaan upper struktur. Pekerjaan upper struktur dibagi menjadi 2 zona pekerjaan yang dilaksanakan secara simultan. Sama ini dilakukan dari arah kanan menuju ke kiri secara simultan. Kemudian ada pekerjaan pilar fill slab di zona 1. Ini arah shot dan not sama, dilakukan dari arah kanan ke kiri, dari P29 menuju P37. Fill slab zona 1 ini dibagi menjadi 2 subzona yaitu utara dan selatan, dan pekerjaannya dilaksanakan secara simultan dengan batasan pengecoran tiap subzona pada pertemuan dengan expansion joint tentang span 50 meter. Dan ini adalah pekerjaan pilar fill slab zona 1-nya. Di sini ada pekerjaan backisting, pembersihan dan pengecoran pilar fill slab. Nah, ini skema pekerjaan pilar dan pierhead jembatan di zona 2. Sama ini dilakukan secara simultan dari arah kanan menuju kiri dari A2 ke P29.
Dan ini ada pekerjaan pillar atau pier, di mana di sini ada pekerjaan pembesian, backcasting, dan pengecoran pillar atau pier. Dan di sini ada pekerjaan pierhead-nya, di mana di pekerjaan sini ada pekerjaan perancang, backcasting, dan pembesian pierhead-nya. Dan di sini ada skema girder erection di zona 2. Kemudian di gambar kanan ini ada pekerjaan erection zona 2-nya, yaitu penempatan girder dan stressing bed areanya. Kemudian ini ada girder erection fase 1-nya, dan ini ada gear dan erection di fase 2-nya. Selanjutnya ini ada girder erection di fase 3-nya, dan yang terakhir ada girder erection di fase 4-nya. Di sini ada moving alat untuk pemindahan alat. Selanjutnya ada pekerjaan PCI atau girder erection. Dapat lihat dari gambar ini, alat kren menggantungkan untuk meletakkannya lurus ke pondasinya. Kemudian ada pekerjaan diafragma, di mana panel diafragma difraksi di luar kemudian dipasang atau digantung dengan kawat remos, di mana kawat remos dikaitkan ke balok yang dipasang melintang di atas girder. Kemudian dicor, dan selama pengecoran dilakukan penggetaran dengan vibrator elektrik agar tidak terjadi keropos. Dan setelah 24 jam backcasting dibuka dan dipasang deck plate sebagai pengganti backcasting slab yang dipasang di antara girder. Kemudian deck plate dibuat secara precast dengan ukuran 100x100 dengan tebal 5 cm dan pembesian satu lapis dengan 12-10 cm. Kemudian dipasang pembesian slab lalu dicor. Setelah pengecoran dilakukan penggetaran agar tidak terjadi keropos. Ini adalah pekerjaan lantai slab beton parapet dan precast planter book, dimulai dari abutmen A2 sampai dengan pilar P37-nya. Ini secara simultan juga dari arah kanan ke kiri. Dan ini adalah pekerjaan lantai slab beton parapet dan precast planter booknya, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Di sini ada cetakan baja dan di sini adalah deck slabnya. Dan ini adalah pekerjaan pengaspalan, dimulai dari abutmen A2 sampai dengan pilar P37. Dilakukan juga secara simultan dari arah kanan ke kiri. Dan ini adalah pekerjaan saluran drainasenya, dapat dilihat pada gambar. Di sebelah kiri ini ada saluran DS8A, tengahnya ada saluran DS7-nya, dan kanan ini adalah saluran DS8A-nya. Kemudian alat dan fungsinya, di mana bulldozer digunakan untuk meratakan jalan, menebarkan material, pembersihan, pembukaan tempat. Kemudian ada crane breaker untuk pembongkaran existing jalan rigid, disposal beton adimik. Kemudian ada dump truck untuk mengangkat serta memindahkan material. Kemudian ada vibro roller untuk pemadatan tanah agar tidak amblas saat dilalui alat berat. Kemudian ada excavator untuk pembuatan saluran drainase sementara setelah pekerjaan tanah itu selesai. Kemudian ada kren pancang untuk mengangkat material dan memindahkan ke tempat yang diinginkan. Kemudian ada aspal mixing plant untuk pengerasan aspal. Kemudian ada wheel driver alat pemancang fondasi, dan ada contract mixer truck untuk mencampur bahan pembuatan beton. Kemudian ada risiko K3 dan K3L saat pelaksanaan konstruksi. Yang pertama ada risiko jatuh dari ketinggian saat bekerja pada proyek konstruksi. Kemudian ada risiko penggunaan alat berat, hubungan kerja yang tidak kondusif, meminimalisir risiko jika menerapkan K3 pada proyek konstruksi. Oleh karena itu, evaluasi pengecekan terhadap alat dan juga pekerja yang ada di lapangan sangat perlu dilakukan secara rutin agar dapat dijadikan bahan untuk meminimalisir risiko kecelakaan tersebut. Kemudian ada langkah-langkah JSA-nya. Yang pertama itu ada pemilihan pekerjaan, kemudian ada menguraikan pekerjaan, selanjutnya mengidentifikasi potensi bahaya, dan penetapan upaya pengendalian. Ini adalah contoh gambar JSA-nya, dapat dilihat pada gambar. Di tahap pekerjaan sini ada pemagaran area proyek, pembersihan lahan, penyiapan tanah dasar, lokasi untuk existing, pekerjaan timbunan, pembuatan saluran drainase, pekerjaan pemancangan, pemotongan kepala tiang pancar, pekerjaan pier slab, pekerjaan pier cap, pekerjaan pilar head, pekerjaan diafragma, pekerjaan T-cast plate, pekerjaan parapet dan T-cast planter box, pekerjaan expansion joint, pemasangan rambut, pemasangan gardu dan postol, kemudian barrier dan yang terakhir ada pekerjaan pengaspalan dan marka jalan. Dan di sini ada bahaya-bahayanya, terlihat pada gambar. Dan risikonya juga dapat dilihat di sini. Dan yang terakhir ada pengendaliannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.